kita belum lama, termasuk kita punya orang tua, kita punya pimpinan majelis ta'lim, sama-sama berangkat ke haul seorang yang Allah Ta'ala jadikan hidupnya sebagai qudwah untuk umat, yang Allah Ta'ala bukan hanya memproklamirkan bagaimana Allah menjadikan para kekasih-kekasihnya hidupnya mulia, melainkan Allah Ta'ala demonstrasikan kepada kita yang masih hidup, Allah pertontonkan di hadapan kita orang-orang yang telah meninggal dunia tetapi memiliki pangkat yang begitu tinggi, begitu istimewa, begitu Allah sayangi di muka bumi ini, ya, menjadi bagian untuk kita bisa membawa keberkahan dari Allah melalui mereka, ya, dapat berkah melalui mereka. Saya teringat Al-Walid tuh suka doa begini yang dikutip juga dari pengarang kitab, yang kitabnya kita baca nih, An-Nasaihud Diniyah, ya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam doanya mengatakan begini, Allahumma Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau dalam satu doanya yang dikutip juga di dalam kitab beliau, beliau nyatakan, Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat. Apa itu artinya, Habib? Kita minta sama Allah untuk Allah jadikan kita memiliki kehidupan yang baik di alam dunia, dan juga memiliki kehidupan atau kematian juga yang baik. Hidup baik, mati nggak baik, enak apa enggak? Nggak enak. Ini mau pelan-pelan apa mau kenceng-kencengan nih? Hah? Yang kita lihat nih, lihat para agfal, lihat para syuyukhuna, dari kiai-kiainya, dari habaibnya, yang mereka Allah telah tentukan dan mata ini bisa lihat bagaimana Allah Ta'ala jadikan hidup mereka sebagai kehidupan yang baik, bukan hanya baik, mulia lagi. Tes. Oleh karena itu para aulia wassalihin minta kehidupan mereka, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu, mohon apa? Khairal hayat, sebaik-baiknya kehidupan. Sebaik-baik kehidupan itu siapa? Kehidupan yang di dalamnya berjalan di dalam koridor rel syariat telah dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad. Oh, kelihatannya berjalan, Habib, sholat, ngaji, haji mah pergi, umroh mah pergi,
tapi hatinya, bawaannya benci aja sama umat Nabi besar Muhammad. Itu gimana tuh kira-kira? Tetap berjalan nggak tuh di jalannya Nabi besar Muhammad? Di dalam sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menginformasikan kepada kita yang bahwasanya memang nggak ada setelah Nabi Muhammad para anbiya, nggak ada. Akan diutus kembali para nabi dan rasul, sudah nggak mungkin udah. Tapi bukan berarti tidak ada manusia mulia. Siapa mereka? Para aulia, para sulaha, para orang-orang yang memang memiliki keterikatan, bukan hanya sanad keilmuan, melainkan hatinya. Gadaman ala gadamin, selangkah demi selangkah. Siapa yang diikutin? Junjungan Nabi besar Muhammad. Nabi yang bilang, sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulia inna abdala ummati, sungguhnya para aulia tuh dari kalangan umatku, la yadkhulunal jannah, mereka enggak masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bikasratis salah wassiyam wal qiyam waz zakah. Bukan karena banyak sholatnya, padahal sholatnya banyak, betul ya. Bukan karena segala macam bentuk amaliyah yang memang dipertontonkan bahwa saya nih orang yang ahli ibadah, enggak. Tapi apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka masuk ke dalam syurga karena mereka minta sama Allah kehidupan dunia yang baik. Salah satu kunci kehidupan dunia akan menjadi baik dan mulia, nggak ada di dalam hati seseorang kebencian walaupun kepada hewan. Sallu ala Muhammad. Ya. Bagaimana orang akan menjadi hidupnya baik? Memiliki kehidupan yang indah, memiliki kehidupan yang baik. Kerjanya apa? Nyari salahnya orang aja. Nyari salahnya orang. Ya. Yang udah bener disalah-salahin. Yang udah bener disalah-salahin. Ini saya cuma pengen bilang hati-hati sama lagu lama tapi kasetnya doang yang baru. Lagu lah di apa namanya tuh, repackage. Kalau bahasa musik tuh ada namanya di recycle. Lagu lama aransemennya doang yang dibaruin. Paham sampai sini? Biar apa? Biar nggak ada gunanya lagi tuh sholatnya. Biar nggak ada lagi apa? Gunanya lagi puasanya. Biar apa? Nggak ada gunanya lagi segala macam bentuk usaha amaliyah seseorang yang akan gugur apabila menyakiti hati baginda Nabi besar Muhammad. Oh, ini bahaya saudara. Bahaya ini. Saya ngomong general. Saya nggak ngomong ke satu pihak A, pihak B, ini untuk kita semua. Untuk kita semua. Jangan sampai kita punya hati malah justru jadi kotor. Kenapa? Karena kita merasa lebih baik dari itu orang. Belum tentu. Belum tentu. Tapi di sini kewajiban kami untuk menyuarakan, yuk
nggak usah pusing-pusing sama lagu lama, kaset baru. Viral lagi nih ntar saya ngomong. Hah? Hah? Ya. Oleh karena itu yang kita hadiri kemarin Al-Habib Abu Bakar, beliau bukan seorang yang ahli, maksudnya bukan berarti beliau tidak berbicara, tapi bukan kayak di depan saudara-saudara nih tukang ceramah dah begitu. Kalau saya ngomong sampai bengok-bengok, tahu nggak bengok-bengok? Sampai teriak-teriak, belum tentu orang bisa mendapat hidayah karena omongan saya. Kenapa? Mungkin hati saya belum ikhlas. Tapi beliau sahibul haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Safi As-Saggaf, beliau radhiyallahu taala anhu, hanya memandang beliau orang tobat. Sallu ala Muhammad. Yang jauh dari Allah, ngelihat wajahnya kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu semua bisa didapatkan? Safaul qalb. Dari bersihnya hati. Oleh karena itu, kunci apabila Allah menentukan kepada hambanya kebaikan di dalam kehidupannya di dunia, kebaikan di dalam kematiannya sekalipun, kunci utamanya di mana? Hati. Kita lanjutkan. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khaira ma baina dzalik, dan kebaikan hidup mati, di tengahnya ini ada transisi namanya, fase transisi, berpindahnya umur seseorang dari kehidupan dunia menuju ke akhirat. Ada sakaratul maut, mau meninggalnya model apapun pasti menemukan transisi ini, perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Di dua belah pihak ini nih, antara hidup dan meninggal, minta juga sama Allah biar Allah jadikan keadaan itu adalah keadaan yang baik. Nah, kenapa saya katakan ini menjadi lebih penting? Mungkin juga di sini udah saya jelaskan ini. Nggak apa-apa dah. Nah, biar tambah mantap, biar tambah ingat, kita ulang-ulang lagi ya. Kenapa ini jadi penting? Karena ini nih sumber masalah nih sekarang. Sumber masalah. Udah baik-baik orang, ya, kasih isu ini, isu itu, akhirnya apa? Ngeganggu nggak sama hati? Ngeganggu. Yang saya khawatirin sekarang, ya, yang bukan apa namanya, bukan bidangnya untuk bicara soal agama, dia ikut-ikutan bicara soal agama, dia ikut-ikutan apa yang dia nggak ngerti, bahkan dia nggak paham, nggak pernah belajar tentang itu. Terus apa hubungannya Habib? Khawatir, ya, kena nanti jadi su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ya, jadi Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khaira ma bainahuma. Boleh juga wa khaira ma baina dzalik. Kebaikan di antara keduanya. Wa nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khaira ma baina dzalik. Wa na'udzubika
Dan kita juga harus memohon ampun, minta pertolongan. Dari apa? Min syarril hayat. Dari kehidupan yang buruk, kehidupan yang tercela. Apa tuh kehidupan yang tercela? Kehidupan yang ngumbar hati yang nggak baik sama sesama umat Nabi Muhammad. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Kenapa diam aja sih ini? Pada paham apa enggak? Paham apa enggak nih? Apa itu? Kehidupan yang nggak baik. Takut kehilangan pendaringan, sikut sana, sikut sini, menghalalkan segala cara. Dari hati baik apa hati nggak baik itu? Nggak baik. Ya, itu dari akhlak yang baik apa dari akhlak yang nggak baik itu? Nggak baik. Berkata Al-Imam Hasan Al-Basri, man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsah. Barang siapa orang yang jelek akhlaknya, adzaba nafsahu, maka orang tersebut sama aja mengadab dirinya sendiri. Mengadab dirinya sendiri. Pergi ke Jember, diusir. Pergi ke Malang, diusir. Pergi kemana lagi? Ente tahu tuh. Diusir. Kenapa? Dia nggak jaga nih, dia nggak minta nih sama Allah. Wa na'udzubika min syarril hayat wa syarril mamat. Kalau udah kehidupannya aja jelek, chance-nya kecil untuk mendapatkan kebaikan pada saat kematiannya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsahu. Orang kalau dibiasain sikat sana, sikat sini, yang benar gua, yang benar wah. Apalagi yang penting wah udah deh tuh, urusan fulus beres sudah. Lihat kira-kira kalau diusir sono, diusir sini, itu kehidupan yang bagus apa kehidupan gak bagus tuh? Belum mati Allah pertontonkan. Belum mati udah ketakutan. Mau berangkat ke sono takut. Bohong, nggak ada rasa takutnya. Orang yang di hatinya memiliki keburukan, nggak demen aja, bawaannya pengen caci maki aja. Itu kan dari akhlak yang tidak terpuji. Pasti dia adzaba nafsah, nyusahin dirinya sendiri, itu namanya. Paham? Saya pernah bilang berkali-kali, ada namanya hukum Newton, aksi sama dengan reaksi. Tepok tuh air, kolam lagi diem-diem, ditepok, muncrat nggak? Muncratnya kemana? Ke muka. Tapi memang pepatah Arab bilang begini, khalif tu'raf. Kalau mau terkenal, lawan arus. Lawan arus. Imamah saya warna apa? Jawab, warna putih. Kira-kira ada orang bilang satu warna hitam. Pengen kenalan nggak? Pengen kenalan nggak? Ini orang sedunia bilang putih, dia doang yang hitam. Paham nggak nih? Hah? Ya, kita lihat Al-Habib Abu Bakar.
Kemarin haulnya sepi apa makin banyak orangnya? Lah kalau segini banyak bilang putih, dia doang dewekan, paham? Ngerti dewekan? Dia sendiri turu-turu dia karena emang ada duitnya. Lah emang saya nggak paham, masa saya buka juga di sini? Oh sekalian, situ enak tinggal dengerin. Yang dipajang kan muka saya. Ya, saya kan paham, emang gak ada duitnya, ada. Lah ngapain orang capek-capek ngomong sampai bengok-bengok? Paham, bengok-bengok. Lah kalau nggak ada duitnya, mendingan nyanyi, tahuan megang gitar. Ya, mendingan nyanyi. Ini penyanyi sekarang udah mau main ikut-ikut aja. La ilaha illallah Muhammadur Allah. Terlalu. Aduh, viral lagi dah gua. Ini gara-gara dikomporin tadi di belakang sih jadi ngomong begini dah. Shallu ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya. Udah bener dah kita ya. Bukan maksudnya udah paling bener, enggak. Cuma kita masih lihat, oh ini putih, oh ini masih paham kan? Bisa bedain kan? Belum jadi abu-abu kan? Kenapa terus masih diomongin sama Habib? Karena kedustaan, kebohongan jika dibiarkan terus dikumandangkan, nanti bakal jadi kebenar. Murid saya kemarin waktu saya dihujat, beraninya sih di media sosial doang, media sosial doang. Beraninya media sosial doang. Belum ada tuh yang berani ngomong depan saya langsung, belum ada. Kali gitu mau coba-coba, boleh juga. Ya. Selagi kita masih bisa lihat, yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil, insya Allah. Tinggal kita ikut mana yang terbanyak, mana yang terbanyak. Kalau masih yang terbanyak bilang kopiah saya sama imamah saya putih, berarti ini semua orang masih pada benar, masih pada ya enggak? Jangan takut kita dikata nggak normal sama orang yang beneran nggak tapi kalau didiemin lama-lama kita bingung juga, jangan-jangan gua nggak normal. Padahal mata kita masih lihat Habib Abu Bakar bin Muhammad Sagaf, lihat para aulia-aulia yang lain. Ya. Sallu ala Muhammad. Wa na'udzubika min syarril hayat wa syarril mamat. Minta sama Allah biar Allah hindarkan diri kita dari keburukan kehidupan yang buruk dan kematian juga yang buruk. Ya. Kematian yang buruk. Udah cakep-cakep tiap Senin ngaji di Darussalam. Ya. Masih aja demen sampai subuh banting kartu. Masih suka kelayaban. Oh ada juga yang demen karambol. Tadi disebut-sebut tuh tentang kematian. Bagaimana Nabi, ayo bikin dunia kita ini sebagai wasilah kebaikan untuk kita berpindah kepada akhirat kita. Kalau udah demen di majelis, ayo di luar majelis demen juga sama kebaikan. Kenapa? Nanti hati itu yang akan menentukan akhir dari kehidupan seseorang. Yang menentukan akhir dari kehidupan seseorang. Hatinya demen sama majelis, insya Allah
Allah turutin kedemenan dia, meninggalnya juga di dalam majelis. Nggak sedikit. Wah, saya kalau mau cerita panjang dah. Zaman ayah saya bagaimana dan lain sebagainya, banyak kita temuin. Belum lama yang di Asy-Syafi'iyah ya, ustazah lagi baca apa tuh? Yasin, ya. Tahlil apa Yasin? Ya. Meninggal nggak? Emang demennya, hatinya ada di situ. Kalau hatinya, demennya nyari kesalahan orang, matinya keadaannya nggak jauh-jauh dari situ. Makanya minta sama Allah, wa na'udzubika min syarril hayat wa syarril mamat wa syarri ma baina dzalik. Keburukan di antara keduanya. Allahumma ahyina hayatas su'ada. Ya Allah, hidupkan kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang Engkau kelompokkan kepada kelompok orang-orang yang su'ada, orang-orang yang hidupnya bahagia. Hidup bahagia itu bagaimana? Hidup bahagia ketika seseorang mendapati manisnya iman di dalam kesehariannya. Ketika sholat, sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan apa? Allah jadikan kesenangan untuk diriku di dalam sholatku. Sabda dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nih udah seneng belum sama sholat? Belum. Cari tuh bagaimana caranya kita seneng sama sholat. Cari caranya ketika takbiratul ihram, kita tuh udah gembira. Bahkan jauh sebelum takbiratul ihram, udah gembira kita mau sholat. Itu baru minas su'ada, orang yang telah diberikan kehidupan kelompok orang-orang yang hidupnya bahagia. Makanya minta sama Allah, Allahumma ahyina hayatas su'ada. Siapa mereka tuh? Hayata man tuhibbu baqa'ah. Hidupnya manusia-manusia yang antum lihat nih, sebagian yang ada di majelis kita ini baru sebagian. Kehidupan siapa itu? Kehidupan yang Allah demen mereka ada di dunia. Baqa'nya, wujud di dalam dunianya Allah girang, Allah demen, Allah suka. Kenapa? Bawa manfaat. Yang jauh dari Allah jadi ngedeket. Kalau kita kan enggak. Orang ngelihat kita udah jauh, makin jauh. Ya, makin jauh. Tapi mereka para aulia enggak. Kenapa? Terpancar nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, dan pengamalan terhadap syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tertarik jadinya. Hayata man tuhibbu baqa'ah. Terus kita juga minta wa tawaffana wafatash syuhada. Matikan kami ya Rabb kepada kematian yang Engkau kelompokkan kepada kematian orang-orang yang mati di jalan-Mu. Syuhada, para syuhada itu bukan melulu harus ngangkat senjata, turun di medan perang, berdarah-darah, meninggal baru dalam kategori syuhada. Enggak. Nabi juga mengatakan dalam sabdanya, nanti di akhir zaman para syuhada dari kelompok umatku, kebanyakan mereka meninggalnya di atas tempat tidur mereka. Siapa mereka? Para aulia wa salihin. Dan mudah-mudahan kita semua bakal masuk ke dalam kelompok itu semua. Minta sama Allah. Siapa itu para syuhada? Yang wafata man tuhibbu liqa'ah. Yang
kematiannya. Allah subhanahu wa ta'ala kepengen berjumpa kepada kekasih-kekasihnya, dan para kekasihnya pun sudah menanti-nanti perjumpaan terhadap kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini semua kan jelas-jelas banget. Mau ngikut mereka-mereka apa mau ngikut lagu lama kaset baru, ya, lagu lama kaset, inget-inget tuh, ntar ya ketik aja, omongan lu lagu lama kaset baru. Kalau saya mau pretelin, wah panjang ntar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke kitab. Tadi intermezzonya, wah panjang juga. Ya. Pada kitab Fawaidul Mukhtarah lagi dah. Ya, tadi juga dibahas tentang ilmu. Halaman ke-12. Yang masih ada itu Nasha'ihud Diniyahnya ntar, belum. Tadi saya singgung tentang Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab ini juga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamar wan nujumi was sama." Kalau saja kita, Allah Ta'ala bukakan hijab mata kita saat ini, kita mendapatkan ilmu yang bersambung sanadnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kitab-kitabnya para ulama, para aulia, para salihin. Andaikan malam ini Allah Ta'ala buka hijab kita untuk kita bisa lihat ini keindahan ilmu syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Hasan Al-Basri, maka mata kita akan terbelalak, terperanjat kita dengan keindahan ilmu syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Bahkan dikatakan, kalau kita saat ini melihat rembulan yang begitu indah di malam hari, matahari, sampai orang-orang nyari bayar mahal tuh sunset sama sunrise, betul apa enggak? Sampai ada beach club, ya salam, Habib tahu-tahuan, ya sama, aneh juga kan paham begitu-begituan, ya. Pinggir pantai, buat menikmati apa? Keindahan matahari tenggelam. Atau dari sebelum subuh orang udah dijemput naik ke atas gunung, buat apa? Matahari terbit, sunrise. Ngeluarin duit ya? Ngeluarin duit. Kata Imam Hasan Al-Basri, apa kalau Allah Ta'ala mau buka keadaan kita di majelis-majelis ilmu saat ini, jangan ngeluarin duit kita. Apa yang kita punya, saking indahnya ini ilmu, ahsana min surati syams, lebih indah daripada ngelihat tuh yang namanya sunrise, matahari terbit, lebih indah daripada ngelihat matahari terbenam, sunset, lebih indah dari tanggal 14-15 ketika rembulan sempurna, kita lihat bagaimana itu ikan-ikan di laut tuh, cumi apa segala macam tuh, kalau lagi rembulan penuh pada naik tuh, lebih indah dari isi dunia yang ada di langit semua. Berkahnya siapa? Berkah syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga mengatakan, khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulk, fakhtara al ilma fa'atahu Allah al mala wal mulka. Nabi Allah Sulaiman
dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah beliau pengen ilmu, pengen apa lagi? Harta, pengen kekuasaan. Fakhtaral ilma. Yang dipilih oleh Nabi Allah Sulaiman adalah ilmu. Lalu apa yang diberikan oleh Allah? Fa'atahu Allahul mala wal mulka. Allah Ta'ala berikan ya, kepada dirinya mal, harta, dan mulka, kekuasaan. Kenapa kok bisa begitu, Habib? Nabi Allah Sulaiman ini anak raja. Nabi Allah Sulaiman anak raja. Sulaiman bin Daud. Nabi Allah Daud ini raja. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Jangan terlena. Kita setengah Tebet kampung Melayu bukan punya kita. Betul apa enggak? Udah nggak mau belajar anak-anak kita. Lagunya udah ngelebihin anak raja. Pelan-pelan nih kita kupas hikmah ya. Nabi Allah Sulaiman anak raja, Nabi Allah Daud nih raja. Kalau Nabi Allah Sulaiman kerajaannya mencakup alam semesta, sampai rakyatnya aja bukan dari bangsa manusia doang. Nah abaknya tuh setengah. Diterusin sama Nabi Allah Sulaiman, tapi dikasih pilihan dulu sama Allah. Ente mau pilih apa ya Sulaiman? Ilmu, harta, apa? Kerajaan. Yang dipilih apa? Tuh orang cerdas. Warisin harta sebanyak-banyaknya ke anak. Mohon maaf, dongok nih anak, habis gak? Warisin tuh perusahaan bagaikan kerajaan dari Sabang sampai Merauke. Bures nggak lama-lama? Mudah-mudahan yang sekarang nggak bures nih. Udah nggak ngerti manggut aja udah. Ya. Tapi Nabi Allah Sulaiman nggak terlena gara-gara dia anak raja. Nggak terlena. Mau dia anak presiden juga nggak kan nggak terlena. Apa yang dipilih? Ilmu. Kira-kira dipegang sama Nabi Allah Sulaiman, tahta abaknya dari Nabi Allah Daud ke Nabi Allah Sulaiman, makin habis apa makin nambah? Kenapa? Yang dipilih oleh Nabi Allah Sulaiman adalah harta ngikut, kejayaan ngikut. Nih anak Pak RW aja nggak nyampe, paham? Lagunya udah nggak mau sekolah, mumpung ada anak-anak muda nih depan saya. Ya. Bukan anak raja ente. Nabi Allah Sulaiman masih belajar, tapi juga bukan pakai bahasa semut gitu, enggak juga. Ini intermezzo aja ya, enggak belajar begitu. Ini apa begitu, apaan bahasa semut terang-rang tuh ya. Nasib udah isinya dagelan udah nih hari. La ilaha illallah. Udah sampai sini dulu deh yang ini nih ya. Jadi hikmahnya begitu. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Sekarang kita buka kitab An-Nasaihud Diniyah dikit ya. Kita buka kitab An-Nasaihud Diniyah. Masih berkenaan tentang
yang akan didapati oleh seseorang ketika menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ila an qala wa min dhalika al-makhraju min asy-syada'id wal rizq min haitsu la yahtasib wal yusru wa 'idhamul ajr. Qala Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dari sekian banyak yang Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mengibadati Allah dengan sebenar-benarnya, tidak menduakan Allah dengan apapun, tidak mengatasnamakan takwa tapi untuk ngempangin orang, tidak mengatasnamakan agama, ini yang benar, ini yang salah. Padahal apa? Ujung-ujungnya nah, mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapati wa min dzalika, apa yang akan mereka dapati, al-makhraju minasyada'idi, jalan keluar dari segala bentuk kesulitan, kepelikan, kepenatan. Orang yang bertakwa kelihatan nggak pusing diusirin orang. Paham? Orang kalau bertakwa masuk kampung, Masya Allah, diterima ahlan wa sahlan, bukan diusir. Nah, betul? Iya. Udah dibuka segala macam bentuk jalan keluar dari segala kesulitannya. Warizq, orang yang bertakwa rezekinya banyak kayak kita nih. Amin. Biar kata masing-masing nih, saya yakin insya Allah pulang ke rumah nih minimal di kantongnya ada 500 juta nih semua. Duit lo pada nyaut. Minimal loh saya ngomong. Hah? Itu lain di ATM, lain di ATM itu yang kita simpenin sama bini kita doang di rumah 500. Setuju apa enggak? Kurang. Mau mata duitan lu pada. Terlalu itu. Warizq min haitsu la yahtasib, nggak kita sangka-sangka, tapi bukan dari nyelain orang, bukan bikin podcast cuma bikin follower naik doang, emang pengen viral, bukan ya? Iya, macem-macem orang sekarang udah tua, ini suruh nyanyi aja udah. Wal yusr, bukan hanya rezekinya yang nggak disangka-sangka, tapi kemudahan dalam hidupnya, kemudahan dalam hidup. Masya Allah, saking gampangnya tuh kehidupan, tiap tahun bisa berangkat haji. Hah? Duit cash aja 500 juta tuh rupiah doang, belum dolar, belum pound sterling ya. Sekalian nih, oh, yang ngundang juga jangan pakai rupiah lagi deh. Ya, mudah, ya, mudah. Ya.
ruwet. Lah kalau orang diusir orang sana sini mau istirahat nggak bisa, ruwet nggak? Capek deh. Yang begitu diikutin terlalu. Wa izamul ajr, mendapat limpahan pahala lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tuh Abu Bakar. Melihat fotonya kita. Dari pengen telat sholat, saya taruh tuh foto di rumah. Ini bener-bener. Nggak pakai entar dulu. Tuh betapa pentingnya tuh majang foto para aulia wassalihin. Bukan buat pajang-pajangan keren-kerenan. Biar punya kita ta'alluq. Kita punya hati nih, keterikatan kepada mereka, pengen kayak mereka. Ulang, udah capek, udah segala macam. Belum sholat, ngelihat foto aulia, ya Allah belum sholat. Begitu harusnya, bukan jadi pajangan. Di kamar, udah pengen aja ngelabak ke sono kemari, main domino, main karambol, main apaan lagi dah tahu. Buka kamar, ngelihat para aulia wassalihin, ngelihat Al-Habib Abu Bakar, ngelihat Sayyidil Jid Habib Abdurrahman, para guru-guru yang lain, bingung lagi kita. Ya Allah, bukan keseharian mereka nih yang saya kepengenin. Tuh di rumah saya, di rumah Al-Walid, di rumah orang-orang soleh kita pajang tuh foto-foto guru saya Al-Habib Umar, Habib Salim Syatiri, semua. Biar apa? Biar ada rem. Salah satunya biar ada rem. Dari yang lemes, iman kita kadang turun. Ngelihat lagi, ya Allah, Habib Abu Bakar azim, Walid luar biasa, Njid Habib Saleh dan Habib yang lain, para kiai yang lain. Semangat lagi. Itu tujuannya para hadirin. Salah satunya juga hadir haul buat ngecas kita. Ngecas kita minimal apa? Kalaupun nggak sampai magam kita kayak mereka, ya Rabb, mudah-mudahan Engkau masukkan kami di dalam golongan mereka. Andaikan anak-anak keturunan kita nggak mampu nih bikinin haul, mudah-mudahan karena kita udah bergabung sama mereka, kita dapat bagian dari haul mereka. Itu tujuan kita. Bukan mau ngagul-ngagulin nasab. Enggak. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan di dalam hidupnya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak terduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan jadikan kehidupannya gampang semua. Nggak ada yang ruwet-ruwet, nggak ada yang sulit-sulit. Mau masukin anak ke kedokteran gampang, enak nggak? Duitnya ada, betul? Masukin anak mau jadi pilot miliaran, duitnya ada, gampang nggak? Gampang. Masukin anak pesantren, ada duitnya, gampang nggak? Mau berangkat ke Hadramaut lagi, mau belajar lagi, gampang nggak? Gampang. Tanya Haji Didi, gampang nggak? Gampang. Kan enak kayak begitu ya. Pengen kayak begitu. Nih jaga. Nih jaga. At-taqwa hahuna, kata Nabi besar Muhammad. At-taqwa hahuna,
ditunjuk. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menghapus segala apa yang terdapat dalam dirinya berupa keburukan-keburukan dosa, semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketakwaan itu Allah hapus semua. Kenapa orang yang bertakwa itu pasti bawaannya pengen berbuat yang baik-baik. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Di dalam firman Allah yang lain, orang yang bertakwa pasti pengen berbuat yang baik. Kalau maksain yang putih dirubah mesti ngikut dia jadi hitam, kira-kira perbuatan baik nggak tuh? Hah? Sedunia udah bilang putih, dia mau paksain tuh jadi hitam dengan akhlaknya dia yang jelek begitu. Kira-kira gimana? Terlalu. Dalam surat Al-Hud, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Ayo, dikit lagi apa lagi nih? Mau pergantian tahun Hijriah dari 1445 ke 1440. Jaddid hayatak. Perbaharui hidupmu. Dari hal-hal yang kecil. Pulang dari sini, maafin semua orang yang bikin salah sama kita. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Ada hasanat. Ini perbuatan baik. Ada yang nyaut. Tapi kalau yang ngutang kan tetap harus bayar, Habib. Katanya begitu. Bener apa enggak? Iya, lain cerita dah itu. Ya. Tapi insya Allah dengan kita berbuka, kita punya hati, Allah bantu nanti kita. Dan Allah bantu orang yang ngutang sama kita juga, ya. Nggak tahu, saya lagi bahas utang aja nih hari. Lipat gandakan pahala tadi kita, wa yu'dzim lahul ajr. Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, tentu. Dalam surah yang lain juga Allah nyatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, bil hasanah, satu aja, satu kebaikan, gak usah banyak-banyak, satu kebaikan, falahu asyru amsalha, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah rubah keburukan menjadi kebaikan 10. Lah kalau udah nggak ada lagi kesalahan, kejelekan dalam diri kita, kira-kira jadi wali nggak? Jadi wali nggak? Caranya gimana? Bersihin dulu kita punya hati. Ya. Mau sholat ente banyak lagi, sujud ente banyak sampai depak tuh, jidat tahu depak, dekok. Hati bawaannya empet aja sama orang, ya cuma falahu asyru amsalha, maka Allah akan ganti, Allah akan rubah dengan 10 kali lipat amalnya itu, dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Wa man jaa bil hasanah wa man jaa bis sayyi'ah. Tapi kalau orang ada niat aja, ada niat, niat jelek, belum dilaksanain, dapat dosa nggak? Belum. Tapi niat baik, belum dilaksanain, dapat pahala nggak? Baik banget Allah ya. Baik banget nggak Allah? Luar biasa. Orang niat mau ngejalanin perbuatan maksiat, keburukan, satu, belum dilakuin, belum dapat dosa. Tapi ketika dilakuin, apakah kayak balasan orang yang berbuat baik? Dilipat 10? Enggak. Sesuai dengan amalnya.
Tapi kalau perbuatan baik dilipat ganda. Baik banget Allah. Yang kemarin korban misalnya, motong kambing, motong sapi dan lain sebagainya, rezekinya dari mana? Dari pahalanya siapa yang ngasih? Surganya siapa yang ngasih? Yang dapat kita bukan? Kalau Syekh Imam Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan begini, saking baiknya nih, beliau menganalogikan begini, ada bapak, ada seorang bapak begitu sayang sama anaknya, ya, sayang dia sama anaknya. Ini anak tiap hari kalau sekolah disanguin, dikasih duit jajan, katakan 25.000. Segitu nggak sekarang duit jajan? Hah? Lebih? Berapa? Lagunya kayak anak raja, apa deh emang? Jangan dimanjain anak. Suruh banyakin puasa. Ya. Katakan deh 25.000. Nih bapak bilang sama nih anak, nih 25.000, 10.000 buat ongkos pulang pergi, 10.000 buat ente jajan, 5.000 kalau ada fakir miskin, kalau ada fuqara wal masakin, ente sedekah ya. Nanti kalau tuh 5.000 ente sedekahin, kata si bapak nih ke anak, bapak ganti jadi 25.000 lagi. Paham nggak nih? Sedekahin 5.000, dapat lagi 25. Kira-kira pulang sekolah nih anak bakal ngelaksanain nggak tuh 5.000? Disedekahin. Sedekahin. Kalau anak yang pinter, ya, disedekahin. Dia nurut sama orang tuanya. Dikata begitu, biar apa? Namanya anak-anak kepengen duit 25.000. Kalau anak kecil tuh bisa mikir begitu. Ini yang depan saya masih anak kecil bukan? Udah manula semua ini. Pulang sekolah, ngomong sama abaknya, cium tangan, alhamdulillah Pak, tadi turun dari angkot di pengkolan sebelum masuk rumah ada fuqara wal masakin, saya kasih tuh 5.000, dipeluk nih sama bapak anaknya. Masya Allah, anak abak emang soleh. Kalau perempuan emang antini solihah, anak abak diciumin, Masya Allah, jadi anak soleh, anak berkah, disayang. Gara-gara nurut, karena abak udah bilang tadi 5.000, babak bakal ganti 25.000, nih babak tambahin lagi, bukan 25.000, jadi 50.000. Yang baik bapaknya tak anak. Ya capek deh, udah pada lapar nih. Jam berapa sih? Oh udah jam 10. Yang baik bapak tak anak? Dua-duanya baik. Kalau saya mah bapak. Yang baik bapak. Allah suruh kita berbuat kebaikan, dilaksanain nggak? Benar, benar. Kok masih ada tuh kaset lama? Lagu lama, kaset baru? Berarti juga masih banyak lagi yang ikut. Sungguh terlalu. Ya. Paham ya sampai sini ya? Saya juga ingin mengingatkan 1 Muharram dikit lagi, betul? Jangan lupa gembira kita, minta sama Allah biar dipertemukan lagi kita dengan 1 Muharram di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sahah wal afiyah, tafa'ulan sebagaimana guru daripada guru-guru kita Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki itu kalau 1 Muharram suka ngelilingin anak-anak santrinya pakai apa? Pakai susu. Pakai susu. Minimal kita sama keluarga kita, ya.
pakai susu putih, tafa'ulan tuh. Ya, pakai susu putih. Ada yang punya air zam-zam, kan nggak semuanya orang punya air zam-zam. Tapi susu banyak nggak yang punya? Ya. Baca deh doanya sebelum minum. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah minuman kami ini, susu ini, dan tambahkanlah darinya rezeki pada kami. Ya. Mudah-mudahan ya, kita kembali suci lagi, kembali putih lagi kayak susu. Lembaran-lembaran kita yang udah lalu, tahun-tahun yang kita udah laluin, kalau emang ada kesalahan, mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahan kita. Allah ridha sama kita. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang nggak capek-capek dapetinnya, nggak ada siksaan setelahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la minna shay'an wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadha minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.